Bismillahirrahmanirrahim. Allah bilang, maka kecelakaan, berselisihlah golongan-golongan di antara mereka, maka kecelakaan bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hal yang besar. Ayat 38. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Alangkah terangnya pendengaran mereka pada hari kiamat, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami nanti. Tetapi orang-orang zalim pada hari itu, ya, selama di dunia dia zalim, berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 39-nya, ini sampai ayat 40 tentunya dibaca oleh Ja'far. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, hari kiamat, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ayat terakhir 40, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang akan mewarisi bumi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang-orang yang ada di atasnya, ya, kami yang menghidupkan, kami mematikan, dan hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Sampai ayat 40 ini, dari ayat 16, Ja'far membaca, menjawab tentang pertanyaan bagaimana pandangan kalian tentang Isa. Apa kata Najasyi pada saat itu teman-teman sekalian? Ummu Salamah lalu mengatakan, An-Najasyi setelah itu menjulurkan tangannya ke tanah, lalu mengambil sebilah ranting. Kemudian dia berkata, demi Allah, apa yang engkau katakan tentang Isa tadi tidak melebihi ranting ini. Riwayat lain, apa yang engkau ucapkan tadi tentang Isa, itulah yang telah diucapkan oleh Isa sebenarnya. Tidak ada bedanya antara ranting ini. Maksudnya ranting ini dari atas sampai bawah sama semua nih ukurannya. Seperti itu, artinya perkataannya sama. Ummu Salamah lalu berkata, demi Allah, maka para panglima Najasyi bergumam mengingkari apa yang telah dikatakan oleh Najasyi. Maka Najasyi pun marah. Ya. Sambil berkata, sekalipun kalian marah, tetap Isa bukan putra Tuhan. Sebagaimana diucapkan oleh orang ini. Jadi terjadi perselisihan antara Najasyi dengan para pendeta-pendeta. Lalu Najasyi berkata kepada kaum muslimin, pergilah kalian aman di negeriku. Siapa yang mencela kalian, pasti akan aku denda. Kemudian dia berkata, siapa yang mencela kalian akan aku denda, siapa yang mencela kalian aku akan denda, sampai 3 kali. Aku tidak mau mempunyai sebuah gunung dari emas, sementara aku menyakiti salah seorang dari kalian. Kalaupun aku dikasih 1 gunung emas, hanya untuk memukul 1 orang kalian, aku tidak akan lakukan. Emas itu aku tolak, kata Najasyi. Karena dia tahu ini kebenaran. Pulanglah, ditunjuk kepada Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Bawa hadiah kalian ini, aku tidak memerlukannya. Demi Allah, dia Allah tidak memungut uang pelicin dariku manakala dia mengembalikan kerajaanku kepadaku sehingga aku mengambil uang pelicin ini dalam hal ini, dan dia tidak menjadikan manusia taat padaku sehingga aku mentaati manusia dalam hal ini. Artinya, bawa hadiah kalian, aku saja waktu jadi raja, aku tidak pernah bayar apa-apa kepada orang-orang. Allah yang mendatangkannya. Bagaimana sekarang orang yang beriman sama Allah aku sakiti? Tidak ada keperluan masalah itu. Ummu Salamah berkata, maka kedua orang itu meninggalkan majlis Najasyi dengan rasa malu. Misi yang mereka emban gagal total. Kami pun bisa tinggal di negeri yang baik dan di bawah perlindungan yang baik. Maka Ummu Salamah berkata tadi, bahwasanya kedua orang itu meninggalkan majlis Najasyi dengan rasa malu. Misi yang mereka emban gagal total, kami pun bisa tinggal di negeri yang baik dan di bawah perlindungan yang baik. Dan Ummu Salamah melanjutkan berkata, demi Allah kami senantiasa dalam keadaan demikian sampai datang seseorang yang ingin merebut kerajaan dari tangan Najasyi. Jadi yang pegang buku tentunya saya perlu sampaikan kisah. Jadi sampai di sini dikasih tanda. Ada sebenarnya kisah dalam sirah disebutkan. Jadi waktu itu ada sepupu Najasyi. Najasyi sempat mengumpulkan pendeta-pendeta lagi di satu ruangan. Lalu Najasyi menyuruh pasukannya menutup pintu. Prajurit-prajuritnya. Di belakang semua pendeta ada 1 orang prajurit yang memegang pedang. Kemudian Najasyi mengatakan, ada apa dengan kalian?
Lalu mereka mengatakan, kami melihat kamu mengubah agamanya Isa. Kata Najasyi, kan sudah jelas-jelas yang disampaikan adalah benar. Kenapa kalian tolak? Kalian tahu ini adalah zaman Nabi. Kalian tahu akan keluar Nabi. Dan kalian harusnya mengikuti ajaran Isa. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Ternyata para uskup ini tidak mau. Najasyi pun kembali. Jadi sebelum Najasyi kumpul di situ, setelah bubar awalnya uskup, Najasyi mendatangi Ja'far dan mengatakan, bagaimana caranya saya bisa masuk ke agamamu? Ja'far mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada Najasyi, tapi bukan di depan uskup, masuk Islam sendiri. Setelah itu dia pun mengumpulkan uskup tadi. Lalu Najasyi waktu mau kumpul, dia memasukkan Al-Quran, lembaran Al-Quran di dadahnya. Pada saat itu, Najasyi berkata, ada apa dengan kalian? Mereka bilang, kau mengubah ajarannya Isa. Isa adalah putra Tuhan. Tidak boleh kita ubah itu. Lalu kata Najasyi, waktu lihat pemberontakan mereka mau lakukan, kan? Karena Najasyi menyuruh, siapapun yang mengatakan selain perkataan yang saya ucapkan, kalau Isa bukan anak Tuhan, maka akan dibunuh. Rupanya mereka bergerak semua berdiri dari meja pada saat itu, kemudian mereka mau lari. Tapi prajurit Najasyi sudah henuskan pedang. Najasyi lihat mereka serius nih. Artinya mereka tidak mau tidak mau masuk Islam, tidak mau meninggalkan keyakinan mereka. Maka Najasyi pun mengatakan, duduklah, duduk mereka kembali. Apa yang kalian katakan tentang Isa? Mereka bilang, kami katakan Isa anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadahnya. Maksudnya Al-Quran yang ada dalam dadahnya. Ada kertas, ada lembaran kulit tadi. Dia mengatakan, saya pun dalam keyakinan ini. Maksudnya adalah keyakinan Al-Quran. Rupanya sebagian pendeta faham, oh berarti Najasyi nggak berubah. Najasyi tetap yakini itu. Maka mereka pun tenang. Tapi di antara pendeta yang hadir, ada satu orang itu sepupunya Najasyi. Memang sudah lama dia menganggap Najasyi saingan politiknya. Waktu bubar dari ruangan tersebut, dan pendeta-pendeta semua yakin bahwasanya ini tidak ada masalah, karena Najasyi tidak meninggalkan ajaran yang dulu mereka pegangi, ternyata sepupunya ini mengatakan tidak, Najasyi berbohong. Dia terus memotivasi prajurit-prajurit, pasukan perang segala macam, sampai terjadi pemberontakan. Ya, memberontaklah sepupunya ini melawan Najasyi. Dan ini yang dikatakan dalam lanjutan riwayatnya. Kata Ummu Salamah, demi Allah, kami tidak mengetahui sebuah kesedihan yang lebih berat daripada kesedihan yang menimpa kami saat itu. Kami khawatir pemberontak-pemberontak itu akan berkuasa dengan menyingkirkan Najasyi, sehingga yang akan berkuasa adalah orang yang tidak mengetahui hak kami sebagaimana Najasyi mengetahuinya. Jadi waktu itu memang pemberontak-pemberontak ini nanti khawatir kalau Najasyi kalah perang, pastilah otomatis mereka diusir dari Ethiopia dan tidak ada lagi tempat untuk tinggal. Terakhir riwayatnya adalah Ummu Salamah berkata, Najasyi pun berangkat dengan pasukannya, di antara dia dengan musuhnya terbentang sungai Nil. Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata, waktu itu Najasyi menyuruh, ini sungai Nil, kalian menyeberanglah, dibawa pakai kapal, orang Islam ditaruh di sana. Kalau saya kalah, kalian menyarikan diri ke Jazirah Arab. Kalau saya menang, kalian kembali masuk. Seperti itulah. Maka berperanglah mereka, tapi tidak kelihatan karena sungai Nil jauh sekali. Para sahabat pun berkata, siapa di antara kita yang akan hadir melihat pertempuran mereka, lalu membawa berita kepada kami? Maka Zubair bin Awam, dan ini sudah pernah saya ceritakan khusus penutupan hadits ini, riwayat ini tentang kisah Zubair bin Awam, mengatakan aku yang akan pergi. Maka mereka pun mereka berkata tepat sekali, engkau yang pergi, karena Zubair orangnya pemberani. Zubair pun orang yang paling muda usianya di antara mereka. Lalu orang-orang meniupkan sebuah kantong air dan mengikatnya di dadahnya. Kemudian Zubair berenang dengannya menuju seberang sungai Nil, tempat pertempuran mereka untuk mengetahui apa yang terjadi. Lalu kami pun memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada Najasyi atas musuhnya sehingga dia bisa berkuasa di negerinya dan perkara negeri Habasyah berada di tangannya. Di sana kami berada di tempat yang baik sampai kami pulang ke Rasulullah SAW di Mekah. Harapannya nanti supaya sampai pulang ke Mekah dalam kondisi aman. Tentunya disebutkan oleh Syekh Albani dalam Takhrij Fiqh Sirah, ya, karya Al-Ghazali. Ya, kisah ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan di nomor 1740 tentunya dari jalan Ibnu Ishaq dengan sanad sahih. Ya. Tentu di sini teman-teman sekalian, Najasyi akhirnya menang melawan peperangan tersebut dan kaum muslimin dibiarkan tinggal kembali, tapi ada syaratnya. Mereka enggak boleh sebarkan agama mereka. Najasyi pun tetap dalam keadaan Islam.
Dan banyak riwayat berhubungan dengan Najasyi tapi tidak kita sedang bahas tentunya. Seperti misalnya Najasyi sempat menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau memberikan maharnya dan mengirim kepada Nabi SAW ke Madinah bersama juga mengirimkan tunggangan yang baik buat Nabi SAW. Dan pada saat Najasyi meninggal, Nabi SAW menyuruh muslimin untuk mensolati jenazahnya karena di sana tidak ada yang mensolatinya. Gitu. Ini Allah alam yang berhubungan dengan masalah masuk Islamnya Najasyi. Kemudian teman-teman sekalian, setelah yang tadi yang keempat itu, masuk Islam Najasyi di tangannya dan kisah panjang yang sudah kita jelaskan. Yang kelima adalah Ja'far bin Abi Thalib gemar sekali bersedekah dan duduk bersama orang-orang miskin. Dan ini banyak yang luput dari kaum muslimin teman-teman sekalian. Kalau kita harus peduli dengan keadaan kaum muslimin dan orang-orang miskin. Ada orang peduli dengan keadaan orang miskin tapi dengan cara mungkin kalau lihat mereka prihatin. Itu tahap yang paling rendah. Mereka prihatin, bantu, duit semampunya. Ini tahap paling rendah peduli dengan orang-orang miskin. Tahap yang kedua, ada orang sengaja memang melowongkan dari pendapatannya untuk disisipkan setiap bulan. Tidak harus tunggu orang miskin lewat, tapi dia yang mencari. Sampai dapat orang miskin, kemudian dia membiayai mereka. Ini tahap yang lebih tinggi sedikit. Tahap yang paling tinggi adalah yang dicontohkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan diikuti oleh contoh-contoh banyak tabi'in antara Umar bin Abdul Aziz. Jadi tiap hari mereka duduk bersama orang miskin. Ngobrol sama mereka, tanya kabarnya, penuhi hajatnya, gitu. Jadi pelindung buat mereka setiap hari. Dikatakan dalam majelisnya Ja'far itu setiap hari penuh orang miskin sampai ratusan orang yang dia berikan makanan radhiyallahu anhu. Ya. Jazakallahu khair. Sampai-sampai keluarlah julukan untuk dia sebagai Abul Masakin. Tadi kita sebutkan di awal, ada julukan ini. Ayahnya orang-orang miskin. Karena semua orang miskin datang kepada dia duduk di rumahnya. Padahal Ja'far juga tidak begitu kaya. Tapi beliau selalu tiap hari yang hadir di rumahnya jadi tamu orang-orang miskin. Bukan lagi orang-orang yang terkenal. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, aku mendampingi Rasulullah SAW sebatas perutku kenyang, sehingga aku tidak makan roti dan tidak memakai kain yang mahal. Artinya, aku menuntut ilmu terus. Itu kata Abu Hurairah. Tidak ada fulan atau fulana yang menjadi pelayanku. Jadi Abu Hurairah orangnya miskin. Tidak ada orang pun yang bisa, dia tidak punya duit banyak. Dia cuma tuntut ilmu, sehingga tidak ada pelayan-pelayannya. Aku menempelkan perutku ke batu karena lapar. Maksudnya kalau lapar kadang-kadang batu diikat di perut. Terkadang aku meminta seseorang untuk membacakan satu ayat kepadaku padahal ayat tersebut ada padaku agar orang itu pulang membawaku dan memberiku makan. Maksudnya kadang-kadang aku duduk kalau ada orang yang mau menyebutkan hadis untuk dia mau pastikan kebenarannya maka dia sebutkan di hadapanku. Ya, dan kemudian dengan dia sebutkan dan aku betulkan, oh ya sudah betul, oh ini harusnya lafadznya begini. Maka aku berharap orang ini bisa memberiku makan karena aku tidak punya makanan. Orang yang paling baik kata Abu Hurairah kepada orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dia pulang dan kami mengikutinya. Lalu dia memberi makan kepada kami di rumahnya. Sampai-sampai dia mengeluarkan kepada kami tempat minyak samin. Lalu dia membukanya dan kami mengais-ngais sisanya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib kalau mengeluarkan makanan sampai tidak ada lagi sesuatu di rumahnya. Sampai wadah minyak samin tinggal sedikit ditaruh juga depannya orang miskin. Dan mereka menghabiskan sisa minyak samin itu. Urusan besok ya besok. Intinya hari ini dia memberikan makan semuanya. Dan ini sebabnya keluar julukan dia orang yang sangat peduli dengan orang-orang miskin. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian, dan ini juga menutup sebenarnya ya. Beliau adalah pemimpin peperangan Mu'tah. Itu yang keenam. Ini menjadi pemimpin perang juga adalah sebuah kedudukan sendiri karena harus orang yang mahir keterampilan perang dan juga harus orang yang punya kekuatan fisik dan kekuatan keyakinan. Yang ketujuh, mati syahidnya beliau. Mati syahidnya beliau di perang Mu'tah itu dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua tangannya dengan sayap. Nanti akan kita ceritakan bentuk peperangan tersebut ya. Dan ini tentu penutupan daripada manakibnya. Kita belum masuk ke ini ya, ke durus wal ibar. Nanti akan kita lanjutkan kemungkinan kalau azan asar setelah asar insyaallah. Yang jelas kita akan ceritakan teman-teman sekalian bagaimana prosesi menjadi pemimpin perang Mu'tah dan bagaimana beliau mati syahid. Dan kita tutup ini tentunya menjelang azan asar. Pada saat itu teman-teman sekalian,
Nabi SAW pernah mengirim pasukan kecil namanya Sariyah ke satu suku Arab, dan suku Arab ini punya 100.000 orang. Nama pimpinannya Al-Harith. Orang ini sombong sekali. Dia bilang, siapa ini Muhammad dari Madinah mengirim surat kepadaku, mengajakku beriman pada risalahnya. Padahal aku memiliki 100.000 pasukan. Dan dia juga kebetulan sekutunya Romawi. Romawi juga punya 100.000. Maka dia niat untuk menyerang Madinah. Nabi SAW kemudian membentuk pasukan pada saat itu. Dan terkumpullah kurang lebih 3.000 orang. Belum pernah pasukan Islam waktu itu berjumlah sebanyak itu. Lalu Nabi SAW bersabda, waktu itu sudah dikumpulin, Nabi tunjuk pemimpinnya. Kata beliau, dan ini tentu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Ini riwayat Bukhari nomor 4261 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, in usiba Zaidun fa Ja'far ibn Abi Talib ala nas, fa in usiba Ja'farun fa Abdullah ibn Rawaha ala nas. Jika Zaid gugur, kebetulan Zaid ibn Haritha, maula Nabi SAW tadi, itu ditunjuk, kau jadi pemimpin pertama. Kalau kau mati, Ja'far bin Abi Talib sebagai panglima pasukan. Jika Ja'far kau mati, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Lalu pasukan pun menuju ke Al-Balqa di negeri Syam, hingga mereka singgah di Ma'an di negeri Syam. Pasukan ini mendengar bahwasanya Heraklius telah tiba di Ma'ab, bumi Syam, dengan 10.000 orang Romawi dan 100.000 orang Arab. Riwayat lain mengatakan 100.000 Romawi dan 100.000 orang Arab, 200.000 di perang Mu'tah. 3.000 panglima perang dari kaum muslimin, para pembela Al-Quran, menghadapi para penyembah salib waktu itu. Dua pasukan bertemu, lalu mereka pun bertempur. Zaid bin Haritha berperang membawa panji Rasulullah SAW sampai dia terbunuh dengan tusukan-tusukan tombak musuh. Jadi peperangan terjadi kurang lebih 6 hari awalnya. Hari pertama berjalan lancar, hari kedua berjalan lancar, gitu kan. Hari ketiga Nabi SAW waktu terjadi peperangan mengumpulkan masyarakat Madinah lalu menggambarkan. Sekarang terjadi peperangan, Zaid bin Haritha bertakbir, kemudian dia maju, masuk ke musuh, si fulan terbunuh, si fulan melawan, si fulan begini, jatuh dari musuh kafir begini. Nabi SAW menggambarkan peperangan. Maka di hari ketiga Nabi SAW mengatakan, dan Zaid mati terbunuh. Zaid mati terbunuh. Gitu kan. Maka sekarang Ja'far bin Abi Talib yang mengambil tongkatnya, benderahnya. Karena panglima perang waktu itu teman-teman harus punya kekuatan fisik yang luar biasa, karena di tangan kanan atau tangan kiri harus pegang bendera, yang satunya harus pegang pedang. Dan ini bendera tidak boleh bendera kecil, harus yang besar. Ya, terkadang harus dijepit dengan paha yang tertempel dengan tulang rusuk kuda, kemudian dipegang juga dengan tangan supaya kuat. Atau kadang-kadang diikat di perut kuda dan dipegang dengan tangan yang kuat, seperti itulah. Dan ini sangat berat, dua tangan pun sebenarnya berat, apalagi kalau satu tangan. Begitu Zaid mati radhiyallahu anhu, mati syahid, maka kata Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib datang, lalu dia pun memegang bendera. Lalu Ja'far pun masuk, menerobos musuh-musuh, sampai akhirnya tiba di malam hari. Turunlah Ja'far, istirahat. Besok paginya, ya, hari kelima, Ja'far pun akhirnya jalan. Masuk lagi ke musuh, terus saja. Ya. Ja'far menembus musuh sampai musuh mengeroyokinya. Dikeroyokilah Ja'far, sampai kata Nabi SAW tidak bisa lagi bergerak. Ja'far di atas kuda, musuh desak. 200.000 melawan 3.000. Ya. Kalau 200.000 lawan 20.000 muslimin, 20.000 10%. Ini 3.000. Cuma sekian persennya saja, 1,5% saja. Gitu kan. Ja'far lalu turun dari kuda abu-abunya, lalu dia menyembelihnya. Karena tidak bisa bergerak, maka Ja'far pun membunuh kudanya. Tidak bisa lagi bergerak. Kalau kuda enggak dibunuh, maka dia akan menendang mujahidin yang lain. Waktu kuda itu mati, orang-orang akhirnya terbuka jalan. Ja'far pun masuk, menyerang musuh. Sampai akhirnya Ja'far mengucapkan kalimat pada saat itu. Aduhai surga, betapa dekatnya ia, sangat baik dan minumannya sangat dingin. Romawi adalah minuman keras, siksa mereka telah dekat. Orang-orang kafir yang nasabnya jauh, jika aku bertemu dengan mereka maka aku akan menebas mereka. Ibnu Hisham juga berkata,
Seseorang dari kalangan ahli ilmu yang aku percaya menyampaikan kepadaku bahwa Ja'far memegang panji dengan tangan kanannya, lalu tangan itu terpotong, maka dia pun memegangnya dengan tangan kirinya, pedangnya dilepas, pegang bendera. Lalu tangan kirinya juga dipotong, lalu dia merangkul panji dengan kedua bahunya, sampai dia gugur dalam usia 33 tahun. Maka Allah pun membalasnya dengan 2 sayap di surga, di sana dia terbang sesukanya. Dalam riwayat Abdullah bin Umar juga dikatakan dalam perang Mu'tah, dan ini namanya perang Mu'tah di wilayah negeri Syam, Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima. Beliau bersabda, jika Zaid gugur maka Ja'far, jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawaha. Abdullah berkata, aku ikut dalam perang ini. Kami mencari-cari Ja'far bin Abi Talib, lalu kami menemukannya di antara orang-orang yang gugur. Kami melihatnya terluka sebanyak 90 lebih tusukan. Baik itu tombak maupun anak panah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW pada saat itu, waktu Ja'far sudah meninggal dunia, lalu mengatakan Abdullah ibn Rawaha akan maju untuk mengambil bendera. Tapi dia pun sempat ragu dan itu sudah tiba di hari ke-6. Ya, sudah tiba di hari ke-6. Ya. Maka pada saat itu pun Abdullah sempat ragu sejenak, lalu dia juga melantunkan syair mengatakan, apa yang membuatmu ragu hai Abdullah? Bukankah kedua sahabatmu sudah menyusul ke surga? Majulah. Maka dia pun maju. Abdullah bin Rawaha terus memegang bendera melawan musuh dengan kuat biasanya, dan saking luar biasanya dari pagi sampai malam muslimin terus berperang, ya, dan pada saat itu mereka tidak punya makanan karena tidak sempat istirahat. Kata keluarganya Abdullah, saya pun membawa sepotong daging di kantong saya sementara lagi jihad, dan saya melemparkan kepada Abdullah. Lalu Abdullah pun memegangnya dan dia sempat menggigitnya sedikit, lalu dia berkata pada dirinya, kata kerabatnya ini, saya mendengar Abdullah berkata, wahai Abdullah, kalau kau masih nikmati daging ini berarti kau masih menikmati duniamu, maka majulah. Dia pun melempar daging tersebut sampai akhirnya Abdullah pun terbunuh mati syahid. Kata para sahabat, waktu itu kami tidak pernah melihat kekalahan seperti itu. Waktu tiga-tiganya sudah kalah, bendera jatuh, Rasulullah SAW tidak tunjuk pemimpin yang keempat. Gak ada pemimpin yang keempat. Siapa yang mimpin nih? Kocar kacir semuanya. Musuh pada mengucapkan yel-yel mereka. Semua muslimin terkocar kacir pada saat itu. Maka pada saat itu ada seseorang lagi, subhanallah saya tidak teringat namanya sekarang, tapi di kajian sirah saya sebutkan itu. Dia lalu mengambil bendera. Dengan beraninya dia mengambil bendera, dan pada saat itu peperangan baru pertama kali dihadiri oleh Khalid bin Walid. Maka dia pun mengambil bendera pada saat itu, kemudian dia pun melemparkan kepada Khalid. Lalu kata Khalid, engkau lebih senior dalam Islam. Kata dia, demi Allah saya tidak ambil bendera kecuali untuk kau hai Khalid. Maka Khalid pun bertakbir, kemudian mengoyang-goyangkan bendera, karena bendera kalau jatuh berarti pasukan kalah. Sambil bertakbir dan orang sekitarnya bertakbir, maka pasukan kembali kumpul lagi. Dan pada saat itu sudah menjelang maghrib. Pasukan musuh bubar, muslimin juga sudah mulai istirahat. Khalid bin Walid waktu malam itu tidak istirahat. Dia mengatur strategi yang luar biasa. Waktu itu yang terbunuh dari muslimin masih baru belasan orang, padahal sudah 6 hari peperangan. Dari orang kafir sudah terbunuh ribuan orang. Dengan semangat yang besar, Khalid bin Walid mengatakan malam ini kita tidak ada istirahat. Salat malam, ibadah kepada Allah SWT, baca Quran, kejar surga. Kemudian semua ganti baju. Semua pasukan ganti baju, karena sudah banyak darah, kotoran, segala macam. Ada baju cadangan, semua rata-rata bawa baju cadangan. Ya. Maka ganti semua baju kalian. Kemudian diganti oleh Khalid bin Walid. Waktu pertama Zaid bin Harithah mengatur pasukan 5 bagian. 1 di depan, 3 di tengah, kiri kanan sama tengah, 1 di belakang. Khalid bin Walid sekarang mengatur strategi. Musuh tahu siapa umat Islam di bagian depan. Mungkin kalau contoh permainan pertandingan bola misalnya. Orang tahu siapa yang di gelandang, siapa yang di bagian depan, siapa yang di belakang. Jadi wajahnya tidak asing. Ini kemarin selama 6 hari ini wajah-wajah mereka. Khalid bin Walid suruh ganti baju, suruh ganti. Yang di depan ke belakang sekarang. Yang di belakang ke depan, yang kanan ke kiri. Diacak-acak sama Khalid bin Walid. Jadi wajahnya kayak wajah baru. Dari sekian ribu orang ini, oleh Khalid bin Walid dikeluarkan 1000 orang kurang lebih. Kalau saya tidak salah 1000 orang, lalu dipecah menjadi 50 orang. Suruh keluar dari pasukan, menuju ke arah Madinah. 2000 sekian ini menghadap musuh. Besok pagi, habis sholat subuh, selama 6 hari pasukan Islam menyerang. Habis subuh menyerang, gitu kan. Orang-orang kafir pikir waktu itu pun hari ke-7 ini akan diserang habis subuh. Ternyata tidak, tunggu sampai duha. Sengaja Khalid bin Walid membuat pasukan dilihat oleh musuh.
Waktu musuh lihat wajah-wajah mereka semuanya wajah baru. Jangan sampai ini pasukan baru dari Madinah gitu. Ya. Maka mereka pun heran melihat kejadian tersebut. Lalu Khalid bin Walid bertakbir, suruh takbir semuanya. Kata Khalid bin Walid kepada 50 orang, 1000 orang yang pisah, 50 orang ini berpisah, 50 orang di arah sana, 50 orang di sebelahnya. Yang penting satu sama lain sudah saling lihat, tapi jaraknya lumayan jauh. 50, 50, 50, 50 terus. Jadi ada 20 ya. 20 pasukan kecil. Semuanya disuruh oleh Khalid bin Walid patahkan pelapa-pelapa kurma. Ambil pelapa kurma, kemudian kalau takbir terdengar di pasukan, barisan pertama sisi kiri jalan. Sambil takbir, pelapa kurmanya diseretkan di padang pasir, supaya debunya berterbangan. Maka pada saat itu Khalid bin Walid sengaja, musuh lihat dulu, ini kok wajahnya orang-orang baru, bajunya baru. Kemarin aja 6 hari melawan 3.000, 200.000 gak bisa menang. Ini orang baru datang, bagaimana kita bisa kalahin nih? Umat Islam kuat sekali. 3.000 lawan 200.000 gak bisa mati kecuali belasan orang gitu. Maka dengan lihat wajah baru mereka tambah takut. Berarti ini pasukan baru. Tambah lagi begitu Khalid takbir, 50 orang dari sana datang. Debu semuanya gitu. Sampai mendekati musuh, debunya masih ada. Begitu debunya reda sedikit, ya, pasukan ini kalau tiba dia harus takbir. Allahu Akbar. Takbir ini didengar oleh yang kedua, 50 datang lagi, debu lagi. Begitu terus sampai 20 ini datang. Padahal ini pasukan ini juga gitu. Orang-orang kafir tuh lihat ini bantuan dari Madinah. Kemarin 3.000 saja nggak bisa kalah. Ini non-stop datang 20 lagi bantuan sekian banyak gitu. Karena debu mereka tidak tahu. Maka gara-gara itu musuh lari mundur. Khalid bin Walid pun mengatakan serang sekarang, diserang. Maka ada beberapa korban, mereka pun akhirnya banyak sekali yang jatuh. Ada mereka buat parit, parit itu diisi dengan api, maka mereka banyak yang jatuh di parit itu sendiri. Pada saat mereka sudah mundur, Khalid bin Walid pun menarik pasukan kembali. Lalu kembali ke Madinah tentunya. Lalu kembali ke Madinah. Tapi saksi bahasan kita, matinya Ja'far radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan insya Allah setelah asar nanti kita akan bacakan bagaimana prosesi digantinya tangan Ja'far oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada saat Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu terbunuh dan begitu pula dengan dua temannya Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawaha, banyak riwayat yang dinukil dari Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Kabir dan juga Al-Hakim menyebutkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Mustadraknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Dakhaltul jannatal barihata fanadhartu fiha fa idza Ja'farun yatiru ma'al malaikah wa idza Hamzatu muttaki'un ala saririhi." Tadi malam dalam mimpi aku masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Ini pada saat malam atau hari meninggalnya Ja'far radhiyallahu anhu. Aku melihat di sana ada Ja'far sedang terbang bersama para malaikat. Aku juga diperlihatkan Hamzah sedang bersandar di atas dipannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jaminan masuk surganya Ja'far radhiyallahu anhu dan bagaimana beliau terbang bersama malaikat di surga. Dalam riwayat Ibnu Umar yang lainnya radhiyallahu anhu, pada saat dia mengucapkan salam kepada Ja'far, anaknya Ja'far, dia berkata, "Assalamu alaika," keselamatan bagimu, wahai anak pemilik dua sayap. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3709. Ibnu Katsir juga meriwayatkan dua sayap itu sebagai ganti dari Allah atas terputusnya dua tangannya dalam perang Mu'tah. Disebutkan dalam Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir di jilid 3 halaman 256. Juga riwayat lain diriwayatkan Tirmidzi dan Al-Hakim dalam Sahihul Jami' nomor 3459, maksudnya At-Tirmidzi meriwayatkan ini. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malakan yatiru fil jannati ma'al malaikati bi janahain." Aku melihat Ja'far bin Abi Talib seperti malaikat
bercahaya dan bersayap. Dia terbang di surga dengan dua sayapnya bersama para malaikat. Tentu para syuhada mereka juga dijamin masuk surga. Tapi terbang bersama malaikat belum ada riwayat kecuali untuk Ja'far radhiyallahu anhum. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Hakim mensahihkan hadis ini. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Fath hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tabarani dari Ibnu Abbas dengan sanad yang bisa diterima. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malakan yatiru fil jannati ma'al malaika mutrajatun kawadimuhu bid-dima' yatiru fil jannah." Aku melihat Ja'far bin Abi Talib seperti atau sebagai malaikat di surga. Ujung-ujung sayapnya berlumuran darah, dia terbang di surga. Artinya memang diganti dengan sayap kedua telapak tangannya yang dipotong di jalan Allah itu. Kemudian hadis yang lain juga hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Juga Al-Hafidz menyebutkan dalam Fathul Bari, dalam syarah Fathul Bari di jilid 7 halaman 96. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Marra bi Ja'farul laylata fi mala'in minal malaika wa huwa mukhaddabul janahaini biddam abyadul fuad." Malam ini Ja'far lewat di depanku bersama rombongan para malaikat. Maksudnya dimimpikan Nabi SAW. Kedua sayapnya berlumuran darah tapi hatinya putih bersih. Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far radhiyallahu anhu majma'in berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku dalam hadis yang sahih dengan hasan, hadis hasan riwayat At-Tabarani dalam kitab Sunan Al-Kubra. Kata dia, Nabi SAW bersabda kepada anaknya Ja'far Abdullah, "Hani'an lak abuka yatiru ma'al malaika fis sama." Selamat bagimu karena ayahmu sekarang sedang berterbangan bersama malaikat di langit. Riwayat yang lain juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu dinukil dan ini disebutkan juga oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari kitab Fathul Bari di jilid 7 halaman 96 dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima. Inna Ja'far yatiru ma'a Jibril wa Mikail lahu janahani awwadahu Allahu bin yadayhi. Sesungguhnya Ja'far terbang bersama Jibril dan Mikail. Jadi bukan lagi malaikat biasa, tapi pimpinan malaikat dan wakilnya. Dia mempunyai dua sayap yang diganti oleh Allah sebagai ganti kedua tangannya. Sebagai ganti kedua tangannya. Dan ini tentu keutamaan yang dimiliki oleh Ja'far radhiyallahu anhu yang luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia dengan kejadian tersebut. Dan pada saat hari kematiannya juga, Nabi SAW pergi menemui istrinya Asma binti Umais dan menyampaikan berita syahidnya suaminya. Sebuah pemandangan yang tentu membuat hati menangis karena Ja'far sangat dicintai oleh istri dan anak-anaknya. Lalu Asma binti Umais menceritakan, ia berkata, ketika Ja'far dan rekan-rekannya gugur, Rasulullah SAW datang kepadaku sementara aku sudah menyamak sebanyak 40 man. Dan yang dimaksud dengan man di sini adalah ini istilah dari mana atau man atau mana adalah ukuran kuno digunakan sebagai takaran atau timbangan. Saat itu ukuran adalah 2 ril Baghdadi. 1 ril Baghdadi sama dengan 12 ukiah. 1 ukiah kurang lebih 127 gram. Nah, ini cukup banyak dia menyamak, menyiapkan hasil atau yang akan didagangkan. Aku telah menyiapkan adonanku dan telah memandikan anak-anakku, membersihkan mereka dan meminyaki rambut mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bawalah anak-anak Ja'far kepadaku. Maka aku membawa mereka kepada beliau. Beliau pun menciumi mereka sambil menangis. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang membuat anda menangis? Apakah ada berita tentang Ja'far dan rekan-rekannya telah sampai kepada anda? Ada berita enggak sampai kepada anda tentang mereka? Nabi SAW menjawab, benar, mereka gugur pada hari ini. Asma pun berkata, maka aku berdiri berteriak dan kaum wanita berkumpul kepadaku dan Rasulullah SAW pulang kepada keluarganya lalu bersabda, la tughfalu ala Ja'farin min an tasna'u lahum ta'ama fa innahum qad syugilu bi amri sahibihim. Jangan kalian melalaikan keluarganya Ja'far, buatkanlah makanan untuk mereka
karena mereka disibukkan oleh kematian pemimpin mereka. Dan di sini keluarlah juga hukum tentang masalah takziah, di mana kita yang sedang datang dianjurkan untuk membawakan makanan untuk keluarga yang sedang bersedih. Dan sudah sering kita ucapkan masalah ini, kalau takziah itu adalah meringankan kesedihan keluarga mayit dan bukan untuk si mayitnya. Makanya kita membawa makanan, kita mendoakan mereka, menyabarkan mereka, itu yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi SAW, mengenang para syuhada Mu'tah. Dan dia menyebutkan syair-syairnya. Dia mengatakan, aku melihat orang-orang mukmin terpilih melangkah ke depan, kumpulan prajurit, sedangkan aku tertinggal bersama yang tertinggal. Semoga Allah tidak menjauhkan orang-orang yang gugur silih berganti di perang Mu'tah, di antara mereka Ja'far pemilik dua sayap, Zaid dan Abdullah ketika mereka gugur satu demi satu seluruhnya, sementara sebab-sebab kematian terus mengintai. Kami melihat kesetiaan pada diri Ja'far kepada Muhammad SAW dan ketaatan yang kokoh manakala dia diperintahkan olehnya. Keluarga Hashim senantiasa menjadi pilar-pilar kemuliaan bagi Islam yang tidak lekang dan sebagai kebanggaan maksudnya. Tentu ini adalah akhir daripada kisah matinya Ja'far radhiyallahu anhu dan ini akhir manakibnya. Sedikit saya tambahkan teman-teman, ada beberapa hadis-hadis yang mulia. Nabi SAW juga bersabda, manusia diciptakan dari pohon-pohon yang berbeda, namun aku dan Ja'far berasal dari satu pohon yang diciptakan dari bahan yang sama. Juga sabda Nabi SAW tadi yang kata Nabi, wahai Ja'far, wajah dan akhlakmu sempurna, sangat mirip denganku. Itu riwayat. Riwayat yang lain juga yang saya bilang tadi, seringkali orang keliru mengucapkan salam, wahai utusan Allah, kepada Ja'far karena kemiripannya dengan Nabi SAW. Lalu ia berkata, aku bukan Rasulullah tetapi Ja'far. Juga Nabi SAW memberikan kepada beliau ghanimah Badr dan Khaybar, sementara tidak ikut karena kemuliaannya. Ya. Dan juga Nabi SAW sangat gembira dengan kedatangannya pada saat tadi dia hadir di Khaybar walaupun peperangan sudah selesai. Abu Nuaim berkata, Ja'far bin Abi Thalib adalah seorang orator, dermawan, pemberani, dan seorang yang arif. Ibnu Qudamah juga berkata, Ja'far bin Abi Thalib seorang penyabar dan tawadhu. Az-Zahabi menulis, Ja'far bin Abi Thalib adalah sosok yang sangat mulia, pemimpin syuhada dan juga para mujahidin. Kita tinggal masuk teman-teman sekalian ke durus wal ibar, pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian Ja'far radhiyallahu anhu. Kita mulai teman-teman sekalian, durus wal ibar ini, poin pertama, kedudukan para sahabat dan harusnya setiap umat menjadikan mereka sebagai qudwah. Satu demi satu sahabat kita sebutkan tidak pernah luput dari kemuliaan jiwa, kejujuran lisan, keberanian, pengorbanan jihad. Hampir semua yang kita ceritakan selalu ada seperti itu. Mereka disiksa di jalan Allah, mereka sabar. Jangankan cuma sekedar fitnah, disiksa pun mereka bersabar. Mereka sampai meninggal dalam keadaan ketaatan. Siapa yang mencontohi mereka, maka akibatnya akan sama dengan mereka. Mereka masuk surga sekarang, mereka bahagia. Walaupun hidupnya terbunuh misalnya oleh musuh dan dibayangkan tangannya dipotong, dadanya dibelah segala macam. Tetap sekarang mereka dalam kemuliaan dan dikekalkan dalam wahyu kalau mereka berbahagia di surga. Dan ini pelajaran. Kemudian juga yang kedua pelajaran teman-teman sekalian, keutamaan dan kelebihan bagi orang yang menyerupai Nabi SAW dan perlunya seorang muslim mempelajari bagaimana ciri paras wajah Nabi SAW karena beliau bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia melihatku karena syaitan tidak akan menjelma dariku atau jadiku. Sudah sering kita sebutkan, alis Nabi SAW seperti busur panah yang besar, lebar, tebal, matanya besar, bulu matanya lebat alaihissalam dan bola matanya yang putih-putih bersih yang hitam-hitam pekat. Hidungnya mancung, pipinya putih kemerah-merahan dan dagu, wajah tidak oval dan tidak bulat, bibir, pipi dan dahinya sejajar atau sepadan dengan wajahnya. Rambutnya berombak berwarna hitam dan sampai meninggal SAW di umur 63 tahun cuman ada 3 lembar rambut putih. Ya. Kemudian Nabi SAW membiarkan ujung rambutnya sampai ujung kuping atau sampai ke pundaknya. Beliau punya pundak yang lebar, dada yang bidang dan juga
postur tubuh yang kekar serta dilebati dengan bulu-bulu. Ya, alaihissalam. Dan ini memang kesempurnaan dari sisi fisiknya alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang pertama keutamaan para sahabat, yang kedua keutamaan keluarga Nabi SAW, yang ketiga adalah keutamaan orang yang menyerupai Nabi SAW dari sisi akhlak dan khuluk atau dari sisi fisik dan akhlaknya. Yang keempat keutamaan hijrah untuk menyelamatkan agama. Dan ini penting teman-teman sekalian untuk dibahas dulu. Dan ini semestinya kalau kita bahas zaman sekarang, teman-teman kita yang ada di Burma, di Myanmar ini, semestinya memang mereka berhijrah dalam kondisi seperti sekarang. Dan kita berharap semoga saja pemimpin-pemimpin muslim bisa tersadarkan untuk bisa menerima mereka. Karena memang mereka luar biasa dalam kondisi tidak aman sama sekali. Jangankan bicara pengajian begini, mereka mungkin sudah tidak bisa aman untuk memasukkan sepotong makanan di mulutnya. Karena seluruh wilayah diserang. Dan sekarang umat Islam harus bisa membantu mereka untuk hijrah. Dan kita harus bisa menjadi orang-orang Ansar di Madinah di zaman Nabi SAW yang menyambut mereka dengan ya, sepenuh ya, hati, dengan selebar-lebarnya tangan kita, semampu kita. Saya dengar ada beberapa mereka yang di Indonesia sudah masuk di Aceh atau beberapa tempat yang lain. Ini kalau ada di antara kita yang bisa menampung mereka, membantu mereka, sangat baik sekali. Ya. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan tentang makna hijrah adalah keluar dari negeri kafir ke negeri iman. Sebagaimana para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Atau keluar dari negeri yang tidak aman secara keimanan ke negeri yang aman secara iman. Seperti hijrahnya seorang sahabat atau sebagian sahabat dari Mekah ke Habasyah. Jadi bisa saja dari negeri kufur kepada negeri kufur yang lain tapi bisa beribadah. Atau dari negeri iman ya, kepada negeri kafir kepada negeri iman. Murni kaum muslimin yang pasti mereka bisa beribadah. Juga hadis Nabi SAW tentang fitnah di akhir zaman. Bila seseorang tidak mampu menghadapinya maka ia mengurung diri dalam rumah atau menyelamatkan diri keluar. Walaupun harus tinggal di atas gunung. Ini menandakan memang adanya perintah hijrah. Hijrah juga bisa bermakna pindah dari maksiat, segala pelanggaran kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab berkata, pada saat menanggapi hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499, Ibnu Majah nomor 4251 dengan sanad hasan. Kata beliau, "Ai ar-rajja'una ila Allahi bit-taubah minal ma'siyati ila ta'ah." Yaitu orang-orang yang kembali atau hijrah pada Allah dari maksiat menuju kepada ketaatan. Jadi dia memiliki dua makna. Dalil-dalil hijrah, ya, ini pelajaran yang kita bisa ambil tentunya yang tadi yang keempat ya, masalah hijrah. Dari durus wal ibar atau pelajaran kita. Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima." Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi banyak sekali peluang-peluang untuk memperbaiki keadaannya dan kelapangan rezeki. Dan siapa yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala lengkap hijrah tersebut di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ar-Razi pada saat menafsirkan kalimat muragaman dalam surah An-Nisa ayat 100 ini beliau berkata, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapat di negeri baru itu kebaikan dan kenikmatan yang menjadi penyebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Sebab mereka memisahkan diri dan pergi ke negeri asing sehingga mendapatkan ketentraman di sana. Lalu berita itu sampai ke negeri asalnya, niscaya penduduk asli itu akan malu atas buruknya perlakuan yang mereka lakukan. Sehingga dengan demikian mereka merasa hina. Dan as-sa'a, keluasan rezeki, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, diikuti juga dengan Ar-Rabi' ibn Haytham, Ad-Dahhak, Atha dan mayoritas ulama. Qatada juga berkata, keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada melimpahnya kekayaan. Dan Imam Malik berkata, keluasan negeri. Dan ini menandakan memang teman-teman sekalian, tidak boleh kita tidak hijrah kalau kita dalam kondisi tidak bisa ibadah. Dan tidak boleh kita memaksakan diri untuk tinggal di negara kafir
sementara kita bisa tinggal di negara Islam, kecuali memang dalam kondisi ibadah kita tidak terganggu. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib tidak terganggu di negeri Habasyah. Gitu kan. Tapi mereka akhirnya tetap pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Yang kelima teman-teman sekalian, keutamaan dakwah dan menjadi petunjuk bagi orang. Ya, keutamaan dakwah dan memberi hidayah, menjadi penyebab hidayahnya orang-orang. Ini juga perlu kita jelaskan teman-teman sekalian. Hidayah dibagi dua oleh para ulama, ada namanya hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Hidayah taufik ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi memberikan petunjuk, ya. Dan kalau Allah tidak mau maka tidak akan bisa sampai. Seperti kasus waktu Abu Talib, paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Lalu Nabi SAW sedih, turunlah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa berikan petunjuk siapapun yang kau sukai hai Muhammad, dan sesungguhnya ya, Allah memberikan petunjuk siapa yang dia inginkan. Itu taufik namanya dari Allah SWT. Kalau hidayah irsyad, petunjuk irsyad artinya kita cuma memandu orang. Ini semua orang bisa melakukannya. Seperti kita berdakwah, menasihati orang lain. Dan ini kembali kepada sabda Nabi SAW yang berbunyi kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Hai Ali, jalanlah pelan-pelan. Ya, kalau seandainya ada yang mendapatkan hidayah, tawarkan mereka Islam dulu, Yahudi-Yahudi ini. Kalau mereka nolak, maka tawarkan mereka jizyah, berarti kalau mereka nolak baru perangi. Ketahuilah kalau seandainya satu orang mendapatkan petunjuk karenamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Gitu kan. Nah ini namanya taufik irsyad. Kita memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan ini kesempatan kita dapat pahala. Tapi kita tidak bisa, ini cuma irsyad, kita tidak bisa taufikkan, tidak bisa kita pastikan dia menerima atau berubah. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hidayah ini perlu kita beratkan beberapa poin informasi teman-teman. Hidayah lawan daripada al-hidayah, lawannya ad-dhalalah. Jadi hidayah itu petunjuk, lawannya berarti sesat. Ya. Kesesatan ya, lawan daripada petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata hidayah ada 4 macam. Yang pertama hidayah umum untuk semua makhluk. Ini menurut Ibnu Qayyim untuk menambah informasi kita yang sudah kita sampaikan tadi. Hidayah umum untuk semua makhluk. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Thaha. Surah nomor 20 ayat 50 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rabbana alladhi a'ta kulla syai' khalaqahu thumma hada. Artinya Musa berkata, Rabb kami Allah yang telah memberi kepada setiap makhluk bentuk atau ciptaan kejadian, kemudian memberinya petunjuk seperti petunjuk cara makan, cara minum, cara jalan, cara memfungsikan anggota tubuh, ini semua cara mengelola aset-aset di muka bumi ini, tanah, pohon dan seterusnya, ini namanya hidayah umum menurut Ibnu Qayyim. Yang kedua, hidayah penjelasan dan keterangan tentang ini jalan yang baik dan jalan yang buruk serta jalan keselamatan dan kebinasaan. Allah menyebutkan itu dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud mereka telah kami beri petunjuk tapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Siapapun muslim, kata Ibnu Qayyim, bisa menyampaikan hidayah ini sebagai bentuk dakwah di jalan Allah Maha Suci dan sempurna. Tapi keputusan akhir tetap ada pada Sang Pencipta Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya hai Muhammad benar-benar bisa memberi petunjuk atau bimbingan ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hidayah taufik atau ilham. Allah yang Maha Suci memasukkan ke dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada menerimanya. Dan ini hanya Allah yang bisa mengaturnya di dalam hati manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhabu nafsuka 'alaihim hasarat. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Ia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Juga dalam surah Qasas, surah nomor 28 ayat 56, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk siapapun yang kau cintai hai Muhammad, tapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang dia inginkan, dan Allah lebih tahu siapa yang paling layak menerima ya, petunjuk itu. Yang terakhir, yang keempat, berhubungan dengan masalah hidayah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah petunjuk kepada surga dan neraka. Sebagaimana Allah sebutkan tentang surga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu, penghuni surga berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ini disebutkan itu dalam surah Al-A'raf ya, yang artinya mereka akan berkata segala puji bagi Allah setelah masuk surga yang telah memberikan petunjuk ini kepada kami, dan kami tidak mungkin dapat petunjuk untuk masuk ke surga kecuali karena Allah yang memberikan petunjuk kepada kami, dan telah datang utusan-utusan dengan benar kepada kami. Sementara neraka jahanam juga ada petunjuk ke neraka jahanam, dan ini juga dibahasakan dengan petunjuk, tapi syaitan yang menunjukinya ke neraka jahanam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Saksi bahasan kita, fahduhum ila siratil jahim. Giringlah mereka semua yang zalim itu, kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah dan istri-istri mereka dan apapun yang mereka pernah sembah, dan tunjukkanlah mereka ke jalan neraka jahanam. Ini pelajaran yang kelima tentang masalah hidayah dan dakwah. Dan tentu saja dakwah juga perlu kita berikan gambaran teman-teman sekalian secara umum saja, karena ini materinya cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang mendakwakan agamanya asal dia bersumber dari sumber yang benar, sehingga ajaran yang disampaikan benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan Allah menyebutkan itu dalam surah Yusuf, surah nomor 13 ayat 108. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, surah nomor 12, maaf ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, sesungguhnya ini adalah jalanku, diperintahkan Allah SWT kepada Nabi SAW untuk ucapkan itu. Inilah agama Allah. Aku berdakwah di jalan Allah di atas kebenaran, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dan semua yang mengikutiku akan mendapatkan kebenaran itu. Dan Maha Suci Allah, aku termasuk bukan orang-orang yang syirik. Kata sebagian ulama, berdakwah amal suci karena mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain kepada Sang Pencipta dan mengenalnya lebih jauh, serta menjadi faham dan mengetahui mana yang diinginkan dan diperintahkan serta dibenci, juga dilarang oleh Zat yang Maha Suci Allah. Al-Quran dengan kisah dakwah para nabi-nabi dan rasul seperti Al-Anbiya, Nuh, Ibrahim, Yusuf, Hud, Yunus dan surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula ya, mereka semua itu disebutkan oleh Allah tentang perjuangannya, bagaimana mereka berdakwah dan dikenang sepanjang masa. Demikian pula diikuti oleh para ulama dan dai-dai yang terus berdakwah agar manusia tidak sesat. Allah Maha sempurna memuji siapapun yang berdakwah di jalannya dan menjadikan ucapan dalam dakwah sebaik-baik kalimat. Sebagaimana dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33. Kalimat yang paling layak didengar, yang paling layak diikuti, yang paling banyak dicontohi, yang paling layak untuk dihafal adalah kalimat dakwah. Ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah orang-orang saleh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fussilat, surah nomor 41 ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan bekerja atau mengerjakan amal saleh dan dia berkata, aku termasuk orang-orang muslim. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Ahmad, setiap kali beliau mengutus dai, beliau mengatakan, "Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am." Demi Allah, kalau seandainya kalian menjadi penyebab
seseorang mendapatkan petunjuk, maka itu lebih baik daripada unta merah. Juga dalam hadis yang lain, dan ini hadis mulia teman-teman sekalian, setiap orang di antara kita mestinya menjadikan hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Hadis ini adalah kemuliaan. Kita harus berfikir untuk bisa belajar lalu mendakwakan Islam. Kata Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, semua malaikat, miliaran jumlahnya, bahkan seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya memohon ampun dan tambahan rahmat buat setiap orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Kata Fudail bin Iyad, alim, amil, muallimin, yad'u kabiran fi malakutis samawat. Sesungguhnya orang yang alim, lalu dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, akan selalu dipanggil dan dibesarkan di langit atau di kerajaan langit. Juga dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, kata beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yunqas min ujurihim syai'a. Siapa yang menjadi penyebab dihidupkannya satu sunnah, ya, peringatan Nabi SAW yang sudah ada, kemudian dihidupkan sama dia, diajarkan kepada orang lain, lalu diikuti oleh orang-orang, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, tidak ada perintahnya dalam syariat, fa umila biha ba'dahu, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang, kutiba alaihi mithlu wizru man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'a, akan diberikan dosa kepadanya sebagaimana dosa orang-orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang telah melakukannya. Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, hadis yang mulia tentang masalah dakwah, kata Nabi SAW, mathalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaluha fakana billadhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' maraw ala man fawqahum faqalu law anna kharakna fi nasibina kharkan wa lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Perumpamaan orang yang mendakwakan dan menjaga hukum-hukum Allah ini dengan orang-orang yang melanggar dan melalaikannya. Tentunya mengamalkan adalah para ulama dan para dai yang menyampaikan. Dengan orang yang lalai, perumpamannya seperti satu kaum mereka semuanya, mereka sama-sama naik ke kapal laut. Kemudian mereka pun yang orang baik tinggal di atas dan orang buruk tinggal di dasar kapal. Setiap kali orang yang di dasar kapal ini, mereka mau mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang di atas. Maka mereka pun berkata, bagaimana kalau kita lubangi aja kapal dari bawah, supaya kita nggak usah ganggu orang yang di atas. Karena orang yang maksiat setiap kali lewat depan masjid, atau lewat di depan orang soleh, atau da'i, atau ulama, pasti dinasihati. Kenapa begini, kenapa begitu, sholatlah, inilah. Mereka merasa terganggu, mereka lebih suka tidak lewat di depannya orang-orang soleh, atau para da'i, atau para ulama, karena pasti diingatkan. Maka mereka bilang, bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini supaya kita bisa ambil air tanpa kita harus terganggu atau mengganggu orang yang di atas. Maka kata Nabi SAW, kalau orang yang di atas membiarkan mereka membocori kapal tersebut, pastilah mereka akan tenggelam semuanya. Dan kalau mereka menahannya, mereka tidak jadi membocorkan dan dibiarkan mereka selalu ambil air dari atas sehingga melewati orang-orang saleh ini, maka selamatlah mereka semuanya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan hasan sahih, ini pentingnya berdakwah dan menyampaikan agama supaya kita lepas dari azabnya Allah di dunia dan juga kita selamat di akhirat. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi SAW, demi jiwaku yang dalam genggamannya Allah, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar, kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Aw la yushikanallahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian harus menyuruh kepada kebaikan, kalian melarang dari kemungkaran, atau kalau tidak Allah akan menurunkan siksaan pada kalian. Yang paling rendah adalah
pada saat kalian memohon berdoa padanya maka tidak diterima dari kalian. Maka oleh karena itu, supaya besar dan benar dakwah, kita harus melakukan beberapa poin teman-teman sekalian. Yang pertama, dengan ilmu yang benar bersumber dari wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ya. Dan ini tentunya disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam keterangan kitab Muwatta. Beliau mengatakan, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidak akan baik umat ini sekarang kembali kepada kejayaannya kecuali kalau mereka mengikuti jejak orang yang pertama menerima agama ini, para sahabat. Allah muliakan mereka, justru kita tinggal ikuti langkah-langkah mereka. Juga dalam hadis yang masyhur, terpecah umat menjadi 7 golongan, semua di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang pertama, sumber dakwah. Sumber yang kedua, beramal, mempraktekkan ilmu. Karena orang yang tidak praktekkan tidak akan berbekas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Shaf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Berat di sisi Allah kalau kau hanya mengucapkan lalu kau tidak mengamalkannya. Juga dalam hadis Bukhari yang menyebutkan bahwasanya ada seorang dai yang akan dibakar di neraka dan isi perutnya keluar. Lalu kemudian orang-orang pun mengelilinginya sambil berkata, bukankah kau dulu yang memanggil kami kepada kebaikan? Bukankah kau dulu yang melarang kami dari kemungkaran di dunia? Kata orang itu, benar. Tapi saya dulu menyuruh kalian berbuat, saya tidak kerjakan. Saya melarang kalian, saya melanggarnya. Jadi kita harus betul-betul beramal, mengamalkan ilmu itu dan menjaganya. Juga dalam hadis yang dikatakan, panjang sekali hadis Bukhari, tapi ringkasannya awal orang yang masuk neraka 3 orang. Ya, orang yang diberikan Al-Quran lalu dia riya, orang yang diberikan harta lalu dia riya juga, dan orang yang berdakwah untuk berbangga-bangga supaya dianggap dai besar, terkenal, ya. Dan ini semua itu kan tujuannya untuk agama Allah tersebar. Maka ini hanya sekedar menjadi buah bibir di mata orang, tapi tidak akan ada efek. Juga hadis Nabi SAW, siapa yang belajar karena dunia dan hanya untuk menyaingi para ulama, maka ia tidak akan mencium bau wanginya surga, dan wanginya dapat tercium dari jarak begini dan begitu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi belajarlah teman-teman dengan niat yang benar, bukan untuk menyaingi para ulama, bukan hanya untuk mengejar nama karena akan dikenang atau dikenal. Semua itu kita harus hati-hati. Yang ketiga, selain bersumber dari kitab Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat, juga kita amalkan yang ketiga, sabar. Sabar dalam berdakwah, karena sabar ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam cobaan harian. Jadi dalam menyampaikan kebenaran sabar, akan ada coba-cobaan. Ya, akan ada cobaan. Jangan antum berpikir saya menjadi dai kemudian saya tidak akan dicoba. Enggak, cobaannya malah banyak, gitu kan. Sebagaimana juga orang lain dicoba dengan termasuk tergantung spesialis mereka masing-masing. Tapi ini akan ada cobaan, dan sabarnya seperti sabarnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah sebutkan untuk Nabi Muhammad SAW, dan ini untuk pelajaran bagi kita juga semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam berdakwah sabarlah sebagaimana sabarnya para nabi-nabi ulul azm, dan ulul azm ada 5. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, dai harus yakin dengan kebenaran yang dia sampaikan dan janji-janji Allah. Sebagaimana terbunyi dalam hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai hamba-hambaku, janganlah pernah kalian khawatir dengan rezeki. Karena sesungguhnya aku akan menjamin rezekimu selama engkau tidak bergantung kepada selainku. Dan tentu saja bagi para dai-dai harus yakin dengan hal-hal seperti ini. Tidak boleh dia ragu sama sekali. Sehingga apa yang dia dakwakan selalu benar. Ya, selalu benar karena dia ikuti dengan keyakinan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada saat dia ceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang kematian, tentang keutamaan amal soleh. Dia harus tanamkan dalam dirinya kebenaran itu, lalu dia juga menyampaikan kepada orang lain. Baik, karena melihat waktu teman-teman, saya akan ringkaskan keutamaan yang sisanya.
Jadi kita sudah sebutkan tadi keutamaan para sahabat, ini pelajaran, keutamaan keluarga Nabi SAW. Ini lebih kita rincikan nanti insya Allah di Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, keutamaan menyerupai Nabi SAW secara fisik dan secara akhlak. Yang keempat, keutamaan hijrah, sudah panjang lebar juga kita paparkan. Yang kelima, keutamaan dakwah dan menjadi petunjuk bagi orang lain. Juga sudah kita sebutkan macam-macam hidayah dan juga metode dakwah dan keutamaannya. Yang keenam teman-teman, keutamaan sabar. Ya, dan ini sabar juga harus kita lakukan, dan cukuplah statement Umar bin Khattab. Beliau mengatakan tidak ada ketentraman hidup yang kami dapatkan dan kesempurnaan mengalahkan sabar. Dan Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, sabar itu di sisi keimanan, baik itu sabar dalam mengerjakan perintah, mau sholat, mau puasa, duduk majelis ilmu begini, butuh kesabaran. Bangun sholat malam, bersedekah, membantu orang sementara kita butuh baca Al-Quran, sabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak punya peluang berzina? Siapa di antara kita yang tidak punya peluang berbohong, menipu, kasar, durhaka sama orang tua, apa saja. Tapi dia sabar, kontrol dirinya pada saat peluang itu datang. Dan sabar dibutuhkan pada saat peluang itu sudah datang. Ada kesempatan, lawan jenis lagi panggil kita berzina, ngajak ini dan seterusnya. Ya. Atau kita ada kesempatan buat nota palsu, kita yang bertanggung jawab bisa kita palsukan. Sabar pada saat itu. Yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Orang utang tidak bayar, kita lapar, haus, apalah kendaraan kita dipinjam orang, nggak dikembalikan orang, apa saja, banyak cobaan harian, semua itu kita harus bersabar. Dan yakin Allah mengatakan, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar akan menerima pahalanya tanpa ada hitungannya. Yang ketujuh teman-teman sekalian, keutamaan jihad. Dan seharusnya seorang muslim kalau ada kesempatan maka dia melakukannya. Dan dalam jihad dia mengejar syahadah, mati syahid. Dan apa yang disampaikan tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tangannya terputus diganti dengan sayap dan dia terbang di surga, di langit dan di surga bersama malaikat, ini bukan omong kosong, ini fakta. Seseorang di antara kita kalau ikhlas lalu dia mati syahid, dan berapa banyak kisah sahabat yang mati syahid disebutkan oleh Nabi SAW, mereka mulia, mereka bahagia. Maka setiap orang di antara kita harus niat untuk itu. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan, dan tidak bisa diimbangi pahala jihad, susah. Pahala jihad itu besar sekali. Sebagaimana pernah terjadi waktu perang Mu'tah ini, yang tadi Nabi SAW kan tunjuk Zaid bin Harithah kau jadi pemimpin. Kemudian kalau kau mati, hai Zaid, diganti oleh Ja'far, Ja'far mati diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Rupanya setelah sholat duha, Nabi SAW mengutus pasukan ini, hari Jumat waktu itu. Abdullah bin Rawaha, yang nanti mati syahid, pemimpin yang ketiga di perang Mu'tah ini, rupanya dia bilang dalam dirinya sendiri, pasukan kalau jalan pelan sekali, dan sekarang waktu duha sebentar lagi Jumat, biarin aja mereka pergi, saya sholat Jumat bersama Nabi SAW. Sholat Jumat, pahalanya besar. Di masjid Nabi, pahalanya besar. Bersama Rasulullah, pahalanya besar. Dengarkan khutbahnya Nabi, keutamaan. Gitu kan. Dia bilang, saya hadir Jumat bersama Nabi SAW. Habis Jumat saya kejar pasukan. Habis sholat, habis khutbah, Nabi SAW sholat. Begitu salam, Abdullah bin Rawaha di belakang. Di saf pertama. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, apa yang membuatmu tidak ikut dengan pasukan? Ya Rasulullah, pasukan lamban jalannya. Saya yakin saya bisa kejar dan saya mau menggabungkan kedua keutamaan. Saya sekarang sholat Jumat bersamaan dan nanti saya susul pasukan. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abdullah, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau kau punya seperti gunung Uhud emas, lalu kau infakkan di jalan Allah semuanya, belum bisa kau mengejar pahala mereka yang keluar tadi dari duha sampai Jumat ini. Saking besarnya pahalanya. Maka Abdullah pun menyesal, langsung mengejar pasukan, ya, untuk pergi bersama mereka. Jadi memang tidak bisa dibandingkan itu. Dan seseorang harusnya selalu mengangan-angankan dalam dirinya untuk mati syahid kapanpun Allah mudahkan itu. Sebagaimana sudah sangat jelas sabda Nabi SAW, man talaba syahadatu bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta dengan tulus mati syahid, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Kemudian yang kedelapan teman-teman sekalian, keutamaan keberanian, syaja'ah. Bagaimana seseorang itu berani, tegar, tapi menghadapi kebatilan. Bukan berani menghadapi kebenaran atau muslim, itu bukan kejantanan itu.
tapi keberanian menghadapi kebatilan, musuh. Di medan perang menghadapi musuh, di situ kita lihat keberanian, bagaimana menghadapi musuh, mengejar kematian, itu semua keutamaan. Makanya lari dari kancah peperangan dianggap pengecut, gitu kan? Dianggap pengecut. Dalam kisah tadi yang kita sampaikan, Khalid bin Walid akhirnya menarik pasukannya, lalu Khalid bin Walid suruh 2 orang, 3 orang ke Madinah, sampaikan kepada Nabi SAW kejadian ini. Rupanya sebelum mereka tiba di Madinah, Nabi SAW sudah sampaikan, sekarang pasukan Khalid mengundurkan diri. Pada saat musuh sudah merasa kalah, Khalid bin Walid tidak menyerang, karena Khalid bin Walid tahu kekuatan mereka cuma 3.000, 2.000 sekian sekarang, ini masih ratusan ribu. Yang penting sudah merasa menang, pulang. Maka di Madinah orang-orang mengira Khalid bin Walid dan pasukannya lari dari medan perang. Sementara Nabi SAW mengatakan, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kan? Syirik, durhaka sama orang tua, sihir, kan gitu, zina, riba, dan lari dari kancah peperangan. Maka yang terjadi, waktu Nabi SAW mengucapkan itu, semua wanita di Madinah dengan anak kecil sepakat. Laki-lakinya banyak yang tidak tahu ini. Ibu-ibunya, semua perempuannya kumpul di pintu gerbang Madinah, tahu kapan pasukan Khalid bin Walid tiba di Madinah. Sama anak kecil, semuanya pegang batu. Semuanya pegang batu. Begitu pasukan Khalid bin Walid masuk, dilempari sama batu. Mereka semua mengatakan, kalian pengecut, lari dari kancah peperangan. Sampai salah satu dari pasukan Khalid bin Walid menceritakan, waktu saya masuk ke rumah saya, istri saya tutupin pintu. Lalu dia bilang, bagaimana kau bisa mau berkumpul denganku, bergaul denganku, sementara kau pengecut lari dari medan perang. Itu perempuan di zaman Nabi SAW. Perempuan sekarang suaminya mau ke masjid, jangan di sini aja. Tidak usah terlalu keras-keras, tidak usah begini, tidak usah begitu. Ini suaminya lari dari medan perang. Dia tunggu suaminya mati syahid supaya selamatkan dia ke surga. Marah sama suaminya gara-gara itu. Ini luar biasa gitu ya di zaman itu. Jadi itu keutamaan, keberanian, tapi pada tempatnya. Jangan ngawur ini ya. Kemudian yang ke-9, keutamaan mati syahid di jalan Allah dan yakin tentang janji Allah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Tadi keutamaan jihad, ini keutamaan mati syahid ya. Kemudian yang ke-10, keutamaan mencintai sedekah ya, dan juga orang-orang miskin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kalian. Rutin teman-teman, buat simbol dalam hidup kita, tidak ada hari tanpa sedekah, tidak ada hari tanpa ilmu. Lebih global lagi, tidak ada hari tanpa ibadah. Buat program itu, sehingga memang kita selalu jalan lindungan Allah SWT. Karena kita kalau sedekah kepada orang miskin, pasti kita dikasih rezeki. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kalian. Jangan pernah lewatkan orang miskin kecuali mampir, kasih duit. Kasih berapa saja, kasih roti, makanan kita. Mungkin air mineral ada, kasih apa saja. Bersedekahlah teman-teman, jangan lewat sehari tanpa sedekah. Yang ke-11, keutamaan untuk mencari cinta Nabi SAW. Karena tadi 3 sahabat itu, Ja'far, Ali, dan Zaid, mereka saling berkata, siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Nabi? Ini keutamaan. Dan kata ulama, bagi orang yang tidak sedang berhadir bersama Nabi SAW kayak kita sekarang, maka cintanya dengan cara memperjuangkan sunnah-sunnahnya SAW. Ya. Lalu mencintai siapa yang beliau cintai dan memusuhi siapa yang mencintai siapa yang mencintai beliau dan memusuhi siapa yang memusuhi beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah iman tentang adanya malaikat. Karena Nabi SAW tadi sebutkan, Ja'far sedang terbang bersama malaikat. Bahkan kita harus meyakini seyakin-yakinnya malaikat itu ada dan surga itu ada dan sudah berinteraksi sekarang sebenarnya. Sudah berinteraksi dengan kita. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Nabi SAW, aku diperlihatkan dalam mimpi Ja'far sedang terbang di surga bersama malaikat dan Hamzah sedang bersandar di atas dipannya. Allahu a'lam seperti apa. Tapi ini kenyataan, ada. Tinggal menunggu musuh membunuhnya. Kalau memang betul-betul di jalan Allah, maka dia akan dapatkan semua karunia ini. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan, semua diterima dengan Allah dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan juga diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai.
seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapa yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, dan bagi negara tercinta ini semua dikembalikan tipu daya mereka kepada mereka. Dan semoga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka takut kepada Allah sehingga menjalankan amanah dan mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat, dan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan haknya, dan semoga saja negara kita menjadi contoh bagi negara yang lain. Terus saja kita doakan saudara kita di Palestina, Syria, Yaman, Myanmar, di Irak, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.